awalnya saya deposit 100.000 ya kan, dapat sekitar 8 juta lebih mas. Mm-mm. Nah, di situ saya kena, itu nggak pakai handphone saya mas, pakai handphone teman saya. Saya kan di sini kan punya sound system, udah punya organ tuh Mm. sewa-sewa kalau ada acara pernikahan gitu kan. Jadi semua itu saya jual semua mas. Jadi saya bohong pun sama teman saya, ini mau buat beli motor untuk anak saya, taunya enggak mas. Jadi hancur mas, hancur-hancur sehancurnya lah mas. Hutang Oke. numpuk di mana mas gara-gara itu. Anak istri pun udah renggang sama saya. Waktu itu ke pinjol mas, ke bank. Ah, sekarang ini ke bank. Gaji saya untuk di perusahaan ini habis mas, min. Paling sisa-sisa gaji 5 juta itu paling sisa 500 itu pun paling mas. Kalau main terus apa jadinya katakan. Anak kita ini udah besar-besar, mau makan, mau minum segala macam. Kalau nama saya Mas, kita dari Jambi Mas. Salam Oke. sepak ke semuanya ya yang ada di sini. Ya. Ini Mas ceritanya gini, kita lanjut ke ceritanya Mas ya. Kita main terus, main terus. Awal mula gini Mas, dari tahun 2023 itu saya kenal. Oke. Saya kenal itu Terus terus di dikenalin siapa? sama teman saya. Emang sih teman saya nggak menganjurkan saya. Ah, nggak usah lah bang itu. Karena teman saya main kan. Jadi saya coba-coba gitu mas. Awalnya saya deposit 100.000 ya kan. Nah, 100.000 itu dapat sih sekitar 8 juta lebih mas. Mm-mm. Nah, di situ saya kena. Itu nggak pakai handphone saya mas. Pakai handphone teman saya waktu itu kan. Mm-mm. Dapat lah 8 juta lebih. Terus main, terus main, terus main. Nah, tinggal 1.950.000 saya WD kan. Udah itu saya lanjutkan main lagi habis semuanya mas. Nah disitulah saya kena mas. Semuanya habis mas sampai sekarang. Apa itu? Yang habis apa ya? Ya seperti saya kan di sini kan punya sound system kayak kayak untuk apa musik gitu mas. Mm-mm. Udah punya organ gitu loh organ kan untuk Mm-mm. sewa-sewa kalau ada acara pernikahan gitu kan. Nah, jadi semua itu saya jual semua mas demi deposit tadi. Jadi saya bohong pun sama teman saya ini mau buat beli motor untuk anak saya, taunya enggak mas. Tapi untuk ke situ mas, untuk di depositkan lagi masuk ke Oke. permainan itu. Itu mainnya di apa? Di slot atau di mana? Di apa? Iya di slot mas, saya di slot mas. Oh, iya. Saya cuma satu Mas, permainan itu. Saya permainan itu cuma di satu mas. DPG Hmm. Shop itu aja. Nah, nggak pindah permainan nggak seperti Mahjong satu, Mahjong dua gitu aja mas. Ya terus ya gini mas, pinjam ke teman, pinjam ke tetangga, pinjam ke keluarga, ujung-ujungnya keles. Jadi teman kadang itu nggak mau lihat kita lagi, nggak mau berteman sama kita lagi mas. Mm-mm. Nah, karena kenapa kita pinjam, oh nanti ya nantilah saya bayar, tapi Mm-mm. nyatanya enggak gitu mas. Jadi hancur mas, hancur-hancur sehancurnya lah mas. Hutang Oke. numpuk di mana mas gara-gara itu iya Hmm. gitu. Anak istri pun udah renggang sama saya ya, untuk saat ini mas. Oke, ya, ya, ya. Hutangnya paling banyak di mana? Ke teman, ke bank atau pinjol atau apa? Waktu itu ke pinjol mas, ke bank. Ah, sekarang ini ke bank. Gaji saya untuk di perusahaan ini habis mas, min dalam tiap bulannya. Nah, di situ. Paling sisa-sisa gaji 5 juta itu paling sisa 500 itu pun paling mas. Itu kadang nggak nyampe. Ya, 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 ya. Oke. Hancur Terus, mas. mm-mm. Oke. Di situ, Ya. di situ berarti banyak ya yang main ya. Ya kalau di sini mas, ya lumayan mas. Banyak mas di sini. Banyak, Oke, banyak oke. mayoritas semua mas sekarang ini mas. Siap, siap. Apa yang Mas alami apa aja coba? Mas ceritakan aja apa aja yang sudah dialami, yang sudah bikin Mas jadi hancur, efek-efek dari Mas bermain judul tuh apa aja coba? Ceritakan aja. Ya, kadang kita duit itu ada mas. Kadang itu kita mau stop. Udah dapet tuh mas. Kadang kita WD kan seandainya dapet lah. Nggak banyak-banyak masih mas. Kadang dapet 2 juta, 1 juta sekian. Kita WD sudah tuh kita main lagi, main lagi, main lagi. Habis itu semua mas duitnya. Malahan duit di kantong pun habis, duit di rumah pun habis, duit tabungan pun selesai semua mas. Nah di situ. Mm-mm. Kemarin saya sudah berhenti mas sebenarnya. Udah sekitar 2 bulanan, 3 bulanan lah saya berhenti ya kan. Saya Mm. dengar teman saya, memang bukan dengar sih, memang fakta mas. Ya, dia dikasih 130 juta mas.
Nah, di situ saya tergiur lagi mas. Ya nggak tahu sih saya habis berapa orang, dia berapa uang udah habis nggak tahu saya. Nah, terus yang Oh, keduanya ketiga harinya itu dikasih lagi 56 juta itu mas. Nah, itu. Disitulah saya tergiurnya mas. gimana? Disitulah saya tergiurnya lagi, saya main lagi. Waktu itu saya udah berhenti mas. Betul-betul udah berhenti, nggak ini lagi. Mm-mm. Kalau masalah itu udah berapa kali mas HP itu? Mungkin ada 5 kalian mas saya banting mas gara-gara dol ini mas di situ. Gara-gara kesel kesel kita kan mas di situ tadi. Mm. Iya, iya, iya. Itu udah berhenti 3 bulan, harusnya udah mantep itu kok bisa masuk lagi. Karena terpancing udah berhenti 3 bulan tadi karena saya terpancing. Terpancingnya kenapa? Teman saya udah dapat ini 130 juta. Ah coba-coba lah, coba-coba download lagi aplikasinya mas. Nah di situ download Oke. lagi. Ah, udah saya depokan lagi. Nah, pertama Mm. saya depo 50 ribu ya kan. Nah, 50 ribu di sini kan masuknya 45 tuh dana. Nah, Mm. saya mainkan lah itu main. Dapat lama dikasih mas sekitar 1 juta sekian lah. Mantap Iya. ini. Udah main terus naik bed. Nah, tinggal sekitar 600-an. Nah, 600-an Mm. tuh saya WD mas. Saya ambil, saya tarik. Tapi nggak kenapa kok apa gimana mas ya kayak kayak kita tuh di hipnotis gitu mas. Pikirannya tuh ke situ aja gitu loh mas. Wah, depo lagi lah. Siapa tahu dikasih lagi depo. Ya nggak besar-besar mas. Kadang saya gaji-gajikan 37 ribu, kadang 29 ribu, kadang 30, 40, 45 gitu. Mm. Tahu-tahu habis semua mas yang saya WD kan tadi. Itu udah sebenarnya udah berulang kali mas. Udah Mm. keseringan. Ya, dapur saya nggak besar-besar mas. Memang. Cuma kalau dihitung-hitung udah ratusan juta udah habis saya mas. Iya, 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 iya. Betul itu mas, uang saya. Nah, itu Memang. temennya gimana sekarang keadaannya? Dia rungkat juga atau gimana? Ya kalau teman saya mas untuk saat ini posisinya dia dapat itu ya ceritanya sudah habis-habisan lagi. Tapi Hmm. dia mau bangun apa, rehab rumah kemarin ceritanya. Udah dia Hmm. rehab rumahnya kan. Nah, ujung-ujungnya nyendat mas karena uangnya habis untuk ke situ lagi. Nah, Hmm. gitu. Ya tapi kita nggak tahu pasti lah mas ya kan. Kita nggak melihat langsung secara detail itu nggak. Cuma denger aja teman saya itu WD sekian, dapat sekian. Memang banyak gembar-gembornya. Dia bagi-bagi duit. Setiap orang dikasih duit 50-50. Teman dia kerja kan. Di Hmm. kampung pun gitu. Dikasih gitu. Duit, duit, Tuh sekarang duit kayak gitu dibagi-bagi. bener dibagi-bagi mas. Heeh. Kita Ya, pun ya. nyicip juga beliin rokok sama dia kan, dibeliin lah rokok. Cuman kalau duit enggak lah, dibeliin rokok kan gitu. Ya kita minta enggak kan, cuman dibeliin sama dia. Pas ketemu di jalan itu, pas mampir ke warung gitu kan. Jadi mau beli rokok, udah saya aja bayarin. Gak enak lah aku bang, ya udahlah, nggak apa-apa lah aku bayarin. Dibayarin sama dia kan, harga-harga rokok 16 ribu lah di sini mas. Gitu. Oke. Terus gimana? Respon istri Mas gimana? Setelah tahu Mas kecanduan judol dan sekarang tuh hubungannya renggang dengan istri itu gimana? Ya gara-gara itu mas, kakak main slot ya. Ya pertama sih enggak, aku bilang enggak, percaya dia. Sekali dua kali dia percaya. Nah, Hmm. kan banyak keluarga, banyak orang, banyak tetangga yang bilang kan, jadi dia percaya. Kalau main terus apa jadinya, katakan. Anak kita ini udah besar-besar, mau makan, mau minum segala macam, mau baju lah ini, apa itu gitu. Pokoknya kalau ada uang waktu itu mas, enggak entah gimana loh mas, langsung ingin main lah, main. Apalagi mas, setiap habis panen sawit kan saya kan punya sedikit banyak punya kebun lah di sini sawit kan mas. Nah, sudah habis panen sawit, nah dapat seandainya 500. Ini paling enggak dikasih dengan istri saya, orang rumah saya paling banyak 200 gitu mas. Sisanya depo main. Jadi setelah itu habis nanti minta lagi sama orang rumah saya uang itu yang 200 tadi. Dapatnya memang segitu. Tapi percaya aja orang rumah itu. Tapi kalau untuk sekarang ini udah susah Mas. Karena saya udah banyak bohongnya Mas. Dengan teman saya aja, teman sendiri aja Mas, kita bohong. Ya bohongnya gini Mas. Apa bro, Jo, di sini kan bro Jo gitu. Pinjam dulu dong duit 100 aja. Nanti habis gajian saya pulangin ataupun besok gitu. Hmm. Bener ya, saya pulangin lah. Pinjem mas, kadang 100 berani pulangin 150 mas. 150 Iya. berani pulang 150. Gara demi deposit tadi, demi mau Hmm. main tadi. Berani kita pulangin 150, pinjem 100 itu mas.
Kan mulangin kan berarti kan harusnya temennya seneng dong dibalikin ada lebihan. Ya memang seneng mas, seneng, seneng gitu. Nah Kadang itu kenapa temennya pada kecewa itu gimana? ya kadang kecewa kita mas, nggak tepat waktu. Kita mulangin itu nggak tepat waktu. Mm, Seandainya udah gajian, tapi gaji kita min ataupun habis kan, nah, dipotong bank lah apa segala macam, mm, habis. Jadi bro, uangku nggak ada lah, kan udah gajian, tapi habis. Wah, nggak bisa itu, pokoknya harus kamu bayar itu, katanya kan gitu. mm, Nah, jadi pusing mas cari pinjaman sana sini, demi mm, bayar utang yang nggak jelas tadi. Ya namanya yang nggak jelas kan mas itu kan. mm. Nah kalau istri gimana? Kalau istri marahnya tuh gimana? Ya marahnya ya masalah itu tadi mas, karena perekonomian tadi. Ya, 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 ya. Jadi apa namanya ekonominya jadi nggak stabil gitu karena duitnya dipakai mulu buat depo gitu ya. Anak udah 3 saya mas, cewek cewek 2, cowok 1. Permintaannya banyak banget mas, yang inilah, yang itu segala macam gitu mas. Aduh, sampai kayak mau gimana gitu, kayak stres gitu loh mas. Posisi saya sekarang ini mas, kayak sudah Hmm. nggak ada apa gitu darah gitu loh mas untuk sekarang ini kan. Jadi saya gimana caranya, pengen benar-benar saya mau berhenti dari judul ini mas. Caranya gimana? Saya minta pendapat dari mas, petunjuk dari mas gitu kan. Hmm. Siap. Mas udah nonton videoku, udah ngikutin Udah, aku udah, udah lama belum? udah. Iya udah sering kali mas. Hampir tiap malam saya. Kalau kadang saya jaga di pos, selalu monitor mas. Mm-mm. Saya dengerin jalan mas sama apa mas itu kan ngobrol gini 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 Habib ini nih gitu. Selalu lihat saya channel mas ini. Karena Ya, kenapa? ya. Setiap buka selalu emas dulu yang didahuluin, yang di apa itu di YouTube itu. Nah, jadi saya lihat, saya buka, saya tonton, saya dengerin pakai handset, saya dengerin itu mas. Ah, Nah, di situ. siap, siap, siap. Oke, ya Iya. seperti yang aku bilang berkali-kali di video-videoku itu gitu. Jadi sudahi, udah nggak ada jalan lagi. Sudahi permainan ini. Mas kalau pengen nyemplung lagi, kalau kejebur lagi, udah pasti bakalan berulang kayak gini. Bahkan Mas kan udah tahu kan, paham nggak Mas bahwa permainan-permainan yang Mas mainkan itu adalah penipuan bohong, settingan. Betul mas, settingan. Cuman kenapa ya mas? Penasarannya itu mas, yang bikin masalah itu penasarannya mas. Itu penasaran, bener-bener penasaran gitu mas. Ya saya tahu Penasarannya, udah penasarannya tahu. penasaran gimana? Kepengen menang atau kayak gimana? Iya, cuman kepengen gimana, kesenangan gitu mas, kesenangan demi kesenangan, nyepin 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 gitu loh mas. Hmm. Padahal udah dikasih seandainya kan, tapi selalu terus ingin ingin yang lebih banyak lagi gitu kan, ingin Hmm. mengembalikan kesalahan kita yang selama ini mas, di pikiran itu mas, di situ. Tapi itu betul kata Mas Budi, itu nggak mungkin, itu barang mustahil, nggak mungkin akan kembali lagi. Nah, di situ kan ada Mas bilang itu, walaupun gimana caranya, lebih baik diikhlaskan kata Mas Budi. Yang sudah anggap aja uang itu hilang gitu. Apakah gitu Mas? Iya benar, benar. Jadi ini kan tentang gimana caranya Mas berpikir aja, gimana pola pikirnya ini dibentuk, itu aja. Jadi ya udah Mas kan udah berarti udah ngalamin berkali-kali hal yang sama nih, udah mengalami penderitaan yang sama gitu kan. Ngutang, dibalikinnya telat, bahkan nggak balikin, jadi pusing otaknya gara-gara permainan kayak gitu. Ya udah tinggalin gitu loh. Ingat-ingat dulu waktu sebelum kenal judul itu kayak gimana. Udah kalau masalah utang yang sekarang ya udah tinggal cari jalan keluar gimana menyelesaikan utang-utang itu gitu. Tapi saat memikirkan gimana cara mengembalikan utang-utang ini ke orang-orangnya ya dalam proses ini jangan bermain gitu loh. Karena kalau masih bermain ya itu nanti pikirannya kayak teman-teman yang lain, pikirannya kepengen mengembalikan kekalahan, kali aja bisa max win, dikasih menang banyak, nanti uang ini buat bayarin utang umpamanya kayak gitu. Itu udah Iya, mustahil orang permainan permainan diatur kok. itu nggak Permainan bakalan Mas. mah ya Itu nggak bakalan. 1000%. Makanya kan gue sering nantangin kalau ada orang yang konsisten menang di judul ini, konsisten tuh, pinter dia, punya skill di sana memenangkan permainan itu. Gue yang ngasih duitnya, gue invest, gue kasih 100 juta, nih lu mainin, nanti kalau menang bagi gue. 100 juta, gue invest 100 juta, balikin ke gue 100 juta, 105 juta aja.
Gak usah banyak-banyak, gue minta 5 juta aja. Atau gue minta 1 juta aja deh dari 100 juta. Ada nggak orang yang bisa menang kayak gitu? Gue kasih duit 100 juta, gue invest. Iya. Gue 100 juta, gue invest, balikin ke gue Nggak ber- 101 juta. Kan gue Iya enak, nggak gue tinggal oncang-oncang kaki aja, gue dapat duit untung 1 juta itu enak per hari umpamanya. Ya, kalau ada sini orangnya mana yang bisa memenangkan permainan itu secara konsisten, gue kasih duit 100 juta untuk dimainkan, nanti balikin ke gue, untungnya ke gue 1 juta. Kalau Tapi ada, contohnya yang tadi Mas ada mana? yang Ya, mana? 130 tuh, Mana bahkan lebih. buktinya? Dia menang terus apa enggak? Dia menang ntar jangan-jangan gua kasih 100 juta dia rungkat. Gua tempeleng. Kalau gua satu kalau rungkat ya berarti nggak bisa. Kan berarti dia nggak punya. Berarti kan nggak konsisten. Kadang kadang menang tadi Maxwin 130 juta. Ya kan? Rungkatnya dia besok lagi rungkatnya 200 juta. Kalau dihitung-hitung. Ya ini nggak fair, nggak stabil berarti kalau nggak stabil berarti udah nggak bisa diperjuangkan berarti itu bodoh nggak berarti dia nggak pinter nggak punya skill kalau dia punya skill punya keahlian di situ pasti dia bakal menang terus nah menang terus ini kan gue cari nih jadiin joki gue pinter loh bisa memenangkan permainan terus nih gue tambahin modalnya 100 juta kan kayak gitu kalau yang tadi kata Mas menang 130 juta berapa kali menang segitu hitung-hitung rungkatnya dia ada berapa bisa nggak hari Senin dia menang 100 juta. Hari Selasa menang lagi. Hari Rabu menang lagi. Konsisten. Kalau konsisten kayak gitu, sini gua kasih modal. Cuman kan banyak yang nggak konsisten. Lebih banyak kalahnya. Bermain 100 kali, kalahnya 80 kali. Atau kalahnya 95 kali. Ya kan? Bermain 100 kali, kalahnya 95 kali. Menangnya cuma 5 kali. Nggak imbang dengan uang yang sudah dikeluarkan. Ya rugi. Ya rugi. Udah rugi uang, rugi otak lagi, rugi pikiran. Kan itu logikanya kan kayak gitu. Sekarang kalau Mas ini dikasih menang 20 juta umpamanya main. Lah kemarin uang-uang yang kemarin udah nyemplung udah katanya udah hampir ratusan juta. Dia nggak bisa Betul. mengembalikan kesalahan gitu. Jadi nggak bisa buat perbandingan. Gitu aja hitung-hitungannya gampang gitu sih cara ngitung kayak gitu. Nggak perlu matematika tingkat tinggi gitu. Jadi udah jelas itu permainan diatur. Jadi Mas kepengen menang ya diatur, kepengen kalah ya diatur. Udah. Oh iya mau. Terus gue udah sering banget bilang deponya kalian transfer ke rekening nama orang, bukan atas lembaga atau atas nama perusahaan. Ya kan, makanya teman-teman yang sudah menang ada katanya di withdraw nggak bisa akunnya diblok. Ya iya, mau nuntut siapa? Kok kayak gitu. Iya betul. Banyak Mas, banyak itu banyak banyak yang kejadian gitu. Banyak. Nah ya, ya mau nuntut siapa kalau kayak gitu? Ya kan? Orangnya ada di Ya, mana? Ini aplikasi kantornya ada di mana? Kan nggak bisa. Itu aja logikanya harusnya masuk. Mas nih mau beli handphone via online, beli di marketplace Facebook umpamanya atau di mana. Terus yuk COD-an yuk, COD-an yuk di sini di Jambi di alun-alun. Yuk janjian sama orangnya nih. Sama gua umpamanya gua penipu gitu. Terus ya, Mas suruh transfer dulu ke sini. Ya udah Mas transfer dulu nih duitnya nih 5 juta. Mas mau nggak? ya nggak mau Mas. Nah, kenapa nggak mau? Ya karena kita nggak tahu orang itu orang mana gitu. Memang cuma kenal orangnya toh, emang nggak tahu dia di mana tempatnya, tinggalnya di mana kan. Cuman dia ngajak ketemuan di Jambi apa di mana gitu kan di alun-alun kata Mas tadi. Suruh transfer dulu uangnya. Ah, Nah, jadi untuk apanya ibaratnya jaminannya apa gitu kalau iya. terjadi tidak gitu kan. Ya. Ya, ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan ya ya udah hilang aja Kenapa uang Mas kita Mas bisa-bisa. Mas 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 kenapa nggak mau transfer dulu 5 juta ke gua umpamanya? Hmm. Kenapa? Ya gua Sama nggak orang itu kenapa gua nggak nggak mau transfer dulu? kenal doang gini aja. Heeh. Nah, kita kan baru Takut ya, kenalan ini takut kan. ya. Ya takut lah Mas. Yang jelas gua takut sama Mas. Ntar gua ditipu sama Mas kan gitu. Nah, itu udah Hah? ngerti. Itu udah ngerti. Ya kadang kita Dijual juga ngerti Mas. sama. Kadang itu Mas. Kadang ya pikiran wah ada uang nih dapat ah depo lah main. Siapa tahu nanti dikasih sekian sekian. Nah, ya, Ah siapa itu tahu. Mas. Kenapa siapa tahu itu nggak ke gua? Siapa tahu orangnya bener. Tadi nggak transfer aja 5 juta tadi mau beli handphone. Kali aja orangnya jujur. Mau nggak kayak gitu? Ya Tapi kadang kan kalau risiko untuk nggak jujurnya lebih gede karena kita nggak tahu identitas orang itu, nggak tahu rumahnya ada di mana, ya kan? Nggak pernah ketemu langsung.
Ya kan, meskipun kita Iya, berpikir positif, kali aja nanti kalau gue transfer bakal ketemuan juga di alun-alun. Tapi kan risikonya lebih gede, ya kan? Risiko iya, nggak ketemunya lebih gede karena saat sudah transfer orang yang hilang kita mau nyari kemana? Sama kayak judul lu transfer ke atas nama orang, bla bla bla, lu dibikin kalah, lu kok malah nyandu di sana. Udah lagi dibohongin itu, udah berarti keluar. Kalau ngeliat teman-teman yang lain ada yang menang segala macam ya tinggal tunggu waktunya. Dia pasti bakalan rungkat. Tinggal ditunggu aja. Cuman lagi ditarik ulur aja sama Bandar. Ya dikasih menang. Ya kan? Ini gua kalahin. Tarik ulur aja sama mereka. Mereka tuh soalnya senyum-senyum ngeliat kalian pada main. Gitu. Itu sama analoginya. Orang disuruh transfer 5 juta mau beli handphone, nggak mau. Giliran suruh judul sama aja. Judul memang pernah, Mas tahu kantornya ada di mana? Tahu siapa yang megang itu nggak sama aja. tahu. Nah iya itu sama aja. Jadi analoginya itu persis ya udah stop. Nanti lagian nih ya, lagian Mas mainin kayak gitu, mainin judul-judul kayak gitu. Lagian itu kan barang haram, ya kan? Lagian barang haram, udah jelas barang haram itu udah pasti juntrungannya nanti ke haram-haram juga. Akhirnya bakalan berantakan keluarga, ya kan? Barang haram buat dibeliin makanan buat keluarga juga jadi daging haram, gitu. Tapi terlepas hal haram itu, yang jelas itu permainan settingan, permainan pembodohan. Jadi stop. Udah tahu di setting masih kecemplung juga, masih main lagi. Itu salahnya siapa? Bingung kecanduan lo, kecanduan apanya? Orang udah tahu kok. Tinggal dipaksakan ya. Ingin lepas dari situ ya dipaksakan. Memaksa diri untuk berubah, untuk menjadi lebih baik itu dipaksakan. Nggak bisa ujuk-ujuk pengen berubah gitu nggak bisa. Harus dipaksakan. Pola pikirnya dibenerin. Nggak ada kit, nggak ada orang yang nyari duitnya tuh instan itu ya nggak ada. Itu pegang tuh. Enak bener Mas, tangting 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 megang HP dapat duit 10 juta, 5 juta enak banget. Nggak bakalan ada perputaran ekonomi kalau kayak gitu. Nyari duit ya kayak gitu tadi. Benerin kelapa sawit, nanam, panen. Itu nyari duit kayak gitu ada proses. Orang nyari duit megang HP tangting-tangting dapat maksimin 5 juta buat keluarga. Mana ada hidup kayak gitu enak banget. Sebelum Mas melakukan itu kalau memang ada gua duluan. Gua duluan udah. Orang-orang kaya duluan itu. Orang-orang kaya kan duitnya banyak. Mas depo kan paling 1 juta. Orang-orang kaya gitu depo 1 miliar. Kalau memang bisa, itu bisa mendapatkan kekayaan dari situ. Ya nggak? Nggak ada. Iya, Nggak ada. Itu makanya prinsip nyari duit dengan instan, prinsip nyari duit dengan proses itu dipegang teguh. Nggak ada orang nyari duit gampang tuh nggak ada. Mesti keringetan dulu, mesti melewati proses dulu, mesti bangun pagi, mesti disiplin. Itu nggak uncang-uncang kaki tiduran, ngopi, ngerokok, tangting-tangting nyepin, dapat duit banyak. Wah, enak banget hidup kayak gitu ya. Enak itu hidup kayak gitu. Nggak ada, mana ada hidup kayak gitu. Dari zaman Rasulullah tuh, dari zaman jebot, nggak ada orang mendapatkan duitnya tuh kayak gitu, nggak ada. Di bidang apapun tapi untuk mendapatkan uang gi- cepat, itu nggak tapi ada. pada intinya gimana, Mas? Cara intinya ingin berhenti itu. Ingin berhenti udah, stop, itu penipuan, itu pembodohan. Mas udah tahu itu ular berbisa, Mas masih megang juga tuh ular. Udah jelas-jelas temen Mas itu megang ular itu mati, udah kegigit, udah diisap tuh kena bisanya mati. Mas sudah ngeliat sendiri ular itu tuh betul-betul ular berbisa. Ya, Kok Mas mau nyoba-nyoba, mau membuktikan, ya mati. Mas butuh pembuktian apa? Mas udah ngeliat dengan mata kepala emas nih, ada orang megang ular itu, atau gini aja deh paling gampang. Mas udah ngeliat orang megang api itu, terus tangannya kebakar. Terus Mas mau nggak percaya bahwa api itu panas? Mas megang. Terus yang bodoh siapa? Mas, ya, Mas mau membuktikan api itu panas dengan Mas megang. Oh, udah ngeliat teman sendiri kebakar tangannya kok sampai mau nyoba. Kan kayak gitu logikanya. Nah, Mas sudah ngeliat sendiri tuh yang rungkat ada banyak banget, yang bundir ada banyak banget di video-videoku. ya. Udah ngeliat sendiri, terus Mas kepengen membuktikan ini beneran apa enggak sih? Orang bisa sampai bundir kayak gini, orang bisa sampai sengsara hidupnya tidur di kuburan, kok bisa? Mas kepengen kepengen membuktikan itu. Ngapain? Orang ngeliat paling bagus itu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Udah ngeliat itu aja jadi syukur. Alhamdulillah.
Gua nggak sampai kayak gitu. Gua nggak sampai utangnya miliar-miliaran, ratusan juta kayak teman-teman yang lain. Alhamdulillah gue sampai di titik ini gue udah tahu bahwa ternyata permainan ini membuat orang tuh jadi hidupnya sengsara yang berujung nanti bisa jadi bundir. Alhamdulillah gue nggak sampai kayak gitu. Stop. Sekarang gue stop mesti nih. Kayak gitu dong prinsipnya. Bukan bukan jadi perbandingan. Ah, dia mah gue belum nyampe kayak dia, belum merungkat sampai 500 juta. Lanjut. Lanjut, ya nggak bisa tadi kayak api aja. Udah jelas dikasih contoh di depan itu tadi api panas mau dipegang juga nggak bisa. Itu nggak bisa maksudnya satu tambah satu dua di seluruh dunia itu mengatakan satu tambah satu dua. Mas nggak bisa ngedebat itu tiga, nggak bisa. Itu udah pakem sama itu tadi api di mana-mana itu udah panas, nggak ada satupun orang yang ngomong api itu dingin. Jadi a- argumennya tuh nggak tepat. Ya udah, Mas tinggal mantepkan aja bahwa ini permainan settingan dan akan membuat gue jadi hancur kalau gue lanjutkan. Udah, dipaksa. Kalau teman-temannya masih pada main, jauhin. Udah, tinggalin teman-teman yang pada main. Kayak gitu. Udah, cari kegiatan. Kalau lagi nganggur, gabut, apa kek, mancing kek, apa segala macem. Pokoknya gimana caranya biar gue nggak megang HP, ngeliat-ngeliat situs itu. Udah, kita ngakalin. Yang tahu diri mas kan mas sendiri. Diakalin gitu. Gabut, stres, sakau segala macem. Ya udah kek, pergi mancing, ngapain. Kayak gitu. Bukan diratapi gitu aja. Itu mah tinggal pinter-pinter mas aja untuk bisa ngakalin gitu ya. Pinter-pinter mas ngakalin gimana caranya biar gua nggak kepikiran gitu. Udah, nanti pasti nanti bakal melupakan itu, wis bakalan lupa. Udah, tinggal nata hidup lebih baik lagi. Kalau masalah utang-utang, temen nanti perlahan nanti yang nggak percaya ya nggak suka nanti perlahan nanti bakalan balik lagi. Gitu aja. Ya, udah. Iya Mas, siap Mas. Nggak ada yang instan nih, Mas nggak instan. Kepengen berubah itu nggak instan, Mas. Besok kan nggak bisa, Mas mesti mupuk pemikiran itu. Pemikirannya itu mesti dibentuk. Caranya gimana? Dipaksa. Hal baik itu dipaksa. Emang orang sholat subuh nggak sengsara itu pagi-pagi orang lagi berat tidur, tahu-tahu setengah lima udah bangun aja ngantuk gitu, ya kan? Tapi kan mesti dipaksa, Ya, ya kan? Dipaksa ntar jadi kebiasaan. Akhirnya setengah lima subuh ya pasti bangun, setengah lima subuh sudah bangun. Waktu bangun ya udah merem lah karena lagi ngantuk, udah kayaknya ya posisi nggak enak apa segala macam kayaknya. Tapi kan itu udah kewajiban, ya dipaksa. Gitu, ya dipaksa pokoknya. Pasti ya, bisa, jangan jangan bilang nggak bisa orang. Mas tuh dikasih otak, dikasih pikiran sama Allah itu buat mikir. Jangan jangan mau dikendalikan sama bandar yang sama sekali Mas nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu itu permainan kayak gimana, di dalamnya semuanya penipuan. Udah, stop ya.